Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzan Ibnu Pamungkas dari Prodi S1 Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Pada saat ini saya sudah berada di lokasi areal persawahan Desa Purbosari, Kecamatan Suma Barat, Kabupaten Sluma. Pada saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wardoyo selaku pemilik sawah. Baik Pak Wardoyo, sedikit tanya-tanya Pak. Oke Mas. Ini kan untuk pembibitan kan dari sistem, kan pertama dari benih kan Pak? Ya. Itu kalau dari penyebaran benih itu butuh berapa hari Pak? Oke, yang pertama kita persiapkan lahan untuk pembuatan benih. Itu kita persiapan lahan itu sekitar 5 atau sampai 1 minggu, 5 hari atau 1 minggu. Itu baru kita taburkan benih. Kalau dari penaburan benih itu kira-kira dari benih itu sampai tumbuh itu butuh berapa hari? Nah, dari semaian tadi, setelah kita taburkan benih sampai dengan tumbuh itu jarak kalau kita rendam itu agak lebih cepat lagi, tetapi kalau benih tersebut tidak kita rendam agak sedikit lama. Tetapi kalau walaupun lama itu pun 1 minggu sudah tumbuh. Jadi sudah tumbuh ya? Ya. Itu kan kalau udah habis tumbuh benih itu, kalau proses penanaman itu? Nah, setelah tumbuh benih, terkadang para petani ini supaya mempercepat benih itu besar, itu ada yang dipupuk, ada juga yang sebelum disemai tadi didasari pupuk dulu. Nah, ini Pak, kalau untuk pemupukan ya, kalau kira-kira pemupukan tuh dikasih jangka waktu berapa hari atau berapa minggu itu untuk langsung sekali pupuk? Apa langsung sekali pupuk? Untuk benih ini, seperti yang pernah saya lakukan, itu biasa saya taburkan pupuk itu setelah benih tumbuh. Jadi setelah benih tumbuh, kira-kira umur 10 hari dari semaian itu saya pupuk. Untuk benih ini supaya cepat besar. Nah ini kan kalau udah disemaikan, udah ditanam, itu kalau Ya. butuh berapa hari Pak? Butuh berapa hari untuk jangka waktu bisa panen gitu? Oke, setelah pembenihan sudah selesai kita lakukan, maka selanjutnya kita proses untuk pembuatan sawahnya yang akan ditanami padi tersebut. Jadi perlu pembajaan, dibajak, taruhlah pakai hand traktor. Itu nanti setelah siap itu kira-kira 2 atau 3 hari pengerjaan itu selesai. Tetapi di dalam kita menanam itu biasa benih umur tercepat di 18 hari. Ya, biasa kita paling lama itu umur 28 sampai 30 hari. Itu benih yang kita tanam. Kalau untuk panen tuh kira-kira padi yang udah berumur berapa hari Pak? Nah, setelah kita tanam seperti yang saya lakukan itu antara 7 sampai 14 hari itu saya lakukan pemupukan yang pertama. Ya. Kemudian pemupukan yang kedua itu saya lakukan setelah tanaman umur 40 hari. Nah, setelah itu kita tinggal proses istilahnya perawatan. Perawatan ini kan butuh penyemprotan dan sebagainya, itu saya lakukan 1 minggu itu 1 kali, terkadang 10 hari baru saya semprot lagi kan gitu. Nah, masa dari kita tanam sampai dengan panen itu biasa sampai 80-an hari itu baru bisa kita panen. Padi udah mulai tua. Ya itu kan untuk proses pembibitan, penanaman sampai tumbuh hingga panen ya. Kalau ini proses pemanennya ini untuk dikerjakan sendiri apa kita bergotong royong, seperti kan kalau tradisi warga Desa Purbosari kan masih sistem bergotong royong bergantian gitu Pak? Ya, di sini yang sering terjadi di lingkungan kelompok tani saya, khususnya di kelompok tani Sidodadi Desa Purbosari RT 7 ini, kami masih melakukan sistem gotong royong bergantian. Mulai kita mulai tanam padi sampai dengan panen itu selalu kita bergotong royong. Jadi kalau kita bergotong royong itu dalam misalkan kita nanam setengah hektar ataupun sampai dengan 3/4 itu dalam 1 hari kita ngaritnya itu bisa selesai. Karena kita di sini masih memakai, walaupun sudah pakai mesin tapi itu baru pakai power thresher, belum pakai komben. Ini Pak, ini kan juga pasti ada halangan lah untuk seperti perairan atau gangguan-gangguan lain tuh, kira-kira apa aja Pak dari hama-hama gitu? Ya, di dalam perawatan penanaman tersebut terkadang kita lambat tanam ataupun
kita di dalam merawat ini terkadang terkendala masalah jaringan irigasi. Terkadang jaringan irigasi ini kalau airnya lancar kita bisa cepat tanam, tetapi kalau airnya lambat ya kita sambil menunggu musim penghujan. Oh, ini Pak, itu kan juga saya juga sering mendengar ya informasi dari masyarakat Desa Purwosari kan juga Ya. pasti katanya banyak dari hewan-hewan sapi dari PT Agri Sandabi itu masuk tuh Pak. Itu gimana tanggapannya Pak untuk para pemilik hewan pelihara tersebut Pak? Ya, ini memang beberapa waktu yang lalu pernah terjadi di area persawahan Desa Purwosari ini, terkhusus di daerah kelompok tani saya ini. Di sini sering sekali hewan-hewan ternak yang diliarkan yang berupa kaki 4 itu sering masuk. Ya, hewan-hewan tersebut sebenarnya bukan diliarkan di sini, mereka meliarkannya di PT Agri Andalas, tetapi terkadang malam-malam itu sering masuk ke sini memakan tanaman para petani. Itu harapannya Pak supaya gimana ya Pak, harapannya untuk pemilik hewan ternak itulah gimana? Nah, untuk harapan saya kepada pemilik peternak tersebut agar bisa menjaga, karena kami ini petani di dalam menanam kami juga ingin berhasil dengan hasil jerih payah kami, dan para peternak pun tentunya ingin menikmati hasil ternaknya dengan tidak mencari rumput. Jadi tolong untuk hal-hal seperti ini kita sikapi bersama dan jangan ada menimbulkan sesuatu ataupun lain hal ataupun yang tidak enak di lingkungan kita. Oke Pak, mungkin itu yang bisa saya tanyakan ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, pemirsa, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.